Oke, tes. Suara Sebentar yang nih, mana? masuk nggak nih? Masuk ya Masuk suara ya? Bang Puja? Ya, jelas. Masuk. Tapi masih ada Oke, azan nih, punten. ya kita tunggu dulu bentar ya. Kita udah live di YouTube by the way. Oh, Iya. gitu ya. Oke, kalau Baru di Jogja tahu udah nih aku. selesai adanya. Oke, oke, cek dulu. Oh, jadi memang yang gabung di sini hanya speakersnya aja ya, sisanya di YouTube Yes, ya. betul, 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 betul. Karena ini bukan kelas, tapi ini podcast, Bang. Ah, Hmm. Nanti kita juga nanti tim akan bacain pertanyaan-pertanyaan yang keluar di ini di mana di streaming ya, ya oke. di kolom chat nanti ada. Kok bisa? Oke, oke. Selamat datang teman-teman. Terima kasih sudah gabung ke Mari Belajar IT Podcast ya dan hari ini kita dapat tamu spesial spesial banget ya karena nggak kira-kira gitu ya kita kedatangan Puja Pramudia, CEO dari Radia Lab. Thank you banget Mas Puja udah mau gabung ke sesi podcast ini ya. Dan kali ini kita mau bahas ya, mau bahas eh, AI dan teknologi yang baru tuh ya, agentic AI. Nah, gitu. Jadi kita akan bahas dua hal itu. Hmm, ngalir aja, gitu. Nanti mungkin teman-teman yang hadir di stream akan menyampaikan pertanyaan. Jadi teman-teman kalau udah punya pertanyaan, misalnya apapun ya, pokoknya terkait dengan Mas Puja silahkan. Dan kalau bisa terkait dengan AI juga ya. Misalnya Mas Puja AI-nya langganan berapa buah gitu ya seperti itu. Oke, oke, oke Mas Puja. Saya langsung di layar nih ya. Oke, ada istilah sapiens gitu ya. Ah, nanti kita kenalan sama Puja. Tapi sebelum itu saya pengen teman-teman paham dulu apa yang kita lihat di sini gitu ya. Homo sapiens ya. Bukannya sekarang itu kita Homo sapiens sapiens ya. Berarti kita udah manusia modern kan ya. Nah, Kita Homo sapiens ya benar. iya. Itu ditandai kalau saya baca di buku itu ditandai dengan apa cc otak kita itu lebih besar daripada eh, otak-otak yang bukan makanan ya. Otak-otak sebelum Homo sapiens gitu ya, seperti Pithecanthropus erectus atau yang lain gitu ya. Nah, pertanyaan saya Mas Puja yang pertama nih. Ya, di situ kan tertulis tuh human plus AI Homo intelligence. Pertanyaan saya tuh, kalau ada AI itu otaknya manusia nanti jadi makin kecil atau makin besar ya? Soalnya kan sekarang rata-rata jadi pada males, Mas Puja. Em, Gimana tuh? nah, itu Gara-gara ya jadi males. pilihan sih sebenarnya. Hmm, hmm, Kenapa hmm, pilihan? Karena untuk menggunakan otak kita pun sekarang tanpa AI juga pilihan. hmm. Oh iya Tanpa betul. tanpa AI juga banyak orang yang tidak menggunakan otaknya, ya kan? Iya iya Benar iya iya nggak? iya. Jadi itu Iya. bukan masalah. Oke. Semua orang mungkin volumenya diciptakan di sekitar-sekitar segitu lah ya waktu lahir bayi itu kan. Hmm, Maksudnya secara cangkang kan segituan gitu loh. hmm, Terus secara pertumbuhan jumlah sel juga mungkin sama gitu. Tapi kan hmm, yang membuat Mas Ridi bisa seperti Mas Ridi dan Puja dan orang-orang yang lain, kita ada sekitar 7 miliar orang unik adalah cara kita membangun koneksi antar neuron kan.
Mhm. Semakin kita banyak belajar dan banyak refleksi, neuron kita akan saling tersambung satu sama lain, makanya terbentuk kesadaran adalah Ridi Ferdiana, ada si Puja, ada siapa gitu. Jadi Mhm. sejak awal itu juga menggunakan otak pilihan, Mas. Di era AI, menggunakan otak itu juga semakin menjadi pilihan karena ada satu buku kan tentang second brain ya kan, building your second brain gitu kan. Yes, heeh. Nah, itu juga pilihan juga. Kalau dulu orang bikin second brain-nya menggunakan catatan, notebook kan, online, notepad. Mhm. Sekarang Mhm. dengan adanya AI dia dump their thoughts di AI Oh. karena beberapa tools itu memorinya cukup panjang konteksnya dan selalu bisa Mhm. di-retrieve gitu kan. Mhm. Menjadi storage yang permanen untuk orang-orang yang mau membangun second brain-nya menggunakan em, si AI tools ini gitu. Jadi Oke, oke, oke. pilihan Mhm. sih ya mau dipakai atau enggak tanpa ada AI atau enggak ya. Mangga yang mau pakai otaknya dipakai ya enggak. Karena kalau kita terlalu memaksakan Mas Ridi ya, kan Mas Ridi kan Iya. dosen. Heeh. Kita memaksakan orang untuk menggunakan otaknya itu frustrasi bagi yang menyuruh. Kenapa? Kenapa? Loh, Bukannya kalau nyuruh tuh enak ya? karena menyuruh kita punya ekspektasi dong, biar Iya, iya, betul, 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 teman-teman yang betul. kita suruh mau menggunakan Heeh. otaknya, tapi dengan harapan kita untuk membawakan kebaikan bagi mereka. Iya, Jadi iya, kita tuh betul, betul, betul. berharap kebaikan itu ada buat mereka. Nah, ketika mereka tidak mau menjemput itu, frustrasi nggak sih? Atau Oh enggak? iya sih, bener ya, bener, bener, Iya bener, bener. kan? Paham, paham, paham konteksnya. Heeh, paham konteksnya. Iya, iya. Hmm. Gitu. Dan kalau kita bicara otak yang digunakan, saya yakin kalau Mas Puja ini ya otaknya pasti digunakan ya. Udah jadi CEO, pemilik yayasan, pernah kerja di Gojek, Bukalapak, dan Eviseri. Saya harus menekankan kata Eviseri lebih kencang ya. Eviseri dan juga jadi dosen juga dan sebagainya gitu ya. Nah, dalam proses ini, Mas Puja pasti pernah ditransisi dari nggak pakai AI dengan pakai AI gitu ya. Dan kalau dilihat sih, Mas Puja mengatakan AI ini seperti our ally gitu ya. Nah, gitu. Eh, Ally apa sih yang dimaksud dengan AI ini? Apakah dia jadi seperti apa ya? Seperti sidekick kita gitu ya, atau seperti makanya namanya copilot seperti co-driver kita, atau AI yang seperti apa yang menurut Mas Puja ini dia bisa sebagai teman gitu ya? Karena Hmm. kalau saya lihat film-film di Netflix ya, terakhir saya ngeliat tuh film net di Netflix yang main tuh Megan Fox atau siapa gitu ya, favorit saya gitu ya, artis favorit saya. Nah, dia waktu itu berperan jadi AI juga gitu ya, dan akhirnya AI-nya memusnahkan manusia. Jadi bukan friend lagi gitu ya, jadi enemy within gitu ya. Nah, kalau dari Mas Puja sendiri, definisi AI or friend itu kayak gimana? Hmm, kalau saya melihatnya teknologi itu kan netral. Sama Mm-mm, seperti pisau. Pisau di tangan mm-mm, chef bisa bikin steak yang enak, di tangan kriminal bisa membunuh orang. mm-mm, Jadi kunciannya itu ada sih di pihak manusia yang menggunakan. mm-mm, AI ini mau digunakan sebagai teman atau digunakan sebagai teman untuk kebaikan, bukan sebagai teman ya, untuk mm-mm, kebaikan atau untuk kejahatan gitu. Dan di mm-mm. sepanjang sejarah manusia kan yang namanya good versus bad itu kan selalu terjadi kan. Iya, Ada betul. Fir'aun versus siapa, ada ya dalam cerita modern, dalam cerita fiksi ada Thanos versus Iron Man dan kawan-kawan gitu. Jadi Mm-mm, mm-mm, em, jika kita bermaksud menggunakan AI untuk kebaikan, maka AI itu pasti jadi teman. Kalau saya sih mm-mm, ngeliatnya itu. Em, mm-mm, saya tuh kan bikin buku ya tahun ini mm-mm, ya tentang mm-mm. metamorfosa ya. Ya, Eh, ya, ya, saya satu udah baca sub tuh sampai selesai itu. Bukunya un- saya boleh bilang tipis, tapi secara secara apa? Secara tulisan itu saya yakin bukan pakai AI ya. Maksudnya tulisannya pakai hati gitu ya. Beda, beda. Kita ngelihat AI itu dengan tulisan dengan real human itu pasti beda. Nah, emang itu pakai AI, Mas Puja? Enggak kan? iya mas, Pakai AI. pakai AI. Oh, oke. Tapi Berarti AI-nya Heeh. saya dump dengan tulisan saya dari tahun 2005 sampai tahun 2022.
Oh, Jadi jadi saya memang suruh di dia baca seeding blog ya? post saya, bener. Mhm, Jadi mhm, ketika di prompting itu, tapi gini mhm, sih, proses mhm, kreatifnya kan saya udah bikin blog. Jadi saya udah kebayang bukunya itu akan terdiri dari 5 chapter. mhm, Nah, tiap chapter itu saya memang tulis versi saya sendiri, tapi kan terlalu mmm, pendek untuk dijadiin buku. oke, Jadi yang dikerjakan oleh AI itu tiap chapter itu saya baca, suruh dia baca, lalu mhm, dengan gaya penulisan saya selama ini, buat lebih panjang karena saya mau bikin buku terdiri 5 chapter bla 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 bla. Akhirnya ditulisin tuh. Jadi, mmm, core idea, bahkan core draft-nya tetap dari manusianya, tapi mhm, untuk membuat itu lebih panjang, saya gunakan AI. Untuk membuat itu lebih personalized, saya mhm, minta AI. Saya mmm, jadi tersanjung Mas Ridi tidak bisa membedakan, karena mhm, mhm, berarti AI-nya benar-benar menjadi perpanjangan tangan saya kan. Maksudnya itu iya iya, kayak betul 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 kalau betul pernah betul, ada giumnya Andrea Pirlo tuh yang katanya kan sepak bola dimainkan oleh otak, kaki mhm, hanyalah alat. mhm, Berarti pada saat kita berkarya itu tetap kita menggunakan otak, tangan, kaki, AI ini ya tools juga kan. Kalau mau lebih ekstrim, mmm, membuat software itu menggunakan pikiran, tangan mhm, hanyalah tools. Kalau nggak ada tangan diganti AI, mestinya tetap bisa mmm. gitu. Oke, ya jadi sama kayak 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 banyak orang bilang, "Oh iya, ini udah kayak era-era kalkulator," gitu kan, seperti Bener. itu. Ini udah kayak apa, udah mau nggak mau kamu harus mau menerimanya, atau nggak sama sekali ya seperti kamu nggak pernah pakai kalkulator gitu ya. Oke. Nah, kalau positioning AI sendiri, Mas Puja dari high order thinking skill ini, dia emang bisa mengcover semuanya ya? Enggak juga kan? Nah, Coba contohnya menurut di tulisan Mas Puja tadi. Si AI bantuin di bagian mana? menurut saya yang dilakukan itu, mmm, nah ini debatable Mas, karena Mhm, banyak teknologi vendor kan bilang, "Our model is reasoning," gitu kan, mhm, 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 "Our model is thinking," gitu. mhm, mhm. Saya sih berusaha membedakan mana marketing terminologi sama, eee, faktanya yang mungkin sekarang tersedia. Jadi makanya, saat ini kalau melihat posisi AI yang tersedia itu, masih di-applying ya, Applying. menuju analyzing, menuju. Mmm, mhm, 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 mhm. Hanya Tapi yang saja namanya Gen AI kan generating ya, creating something, nggak juga ya berarti ya? tapi kan dia hanya bisa men-generate dari apa yang pernah dia lihat kan. Betul Dia betul. kalau manusia itu menariknya, dia bisa meng-create from thin air gitu loh. Heeh 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 heeh. Menciptakan aksara gitu. Siapa sih penemu huruf Latin? Heeh. Emang dia pernah lihat apa sehingga bisa bikin huruf A itu begitu, B itu begitu. Nah, Mmm, AI belum bisa. AI itu harus di-feeding oleh data. mmm, Yang dia generate itu kan permutasinya dari data itu kan. mmm, mhm, 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 Bukan sesuatu yang sama sekali baru gitu. mmm, Nggak mengenal dia istilah itu. Jadi at its core kan AI yang kita kenal sekarang, pattern matching or mhm, generative AI itu GPT kan, generative pre-trained transformer itu mhm, menebak kata berikutnya yang harus dia keluarkan. Jadi ada kata-kata menebak di situ. mmm, Menebak dengan tingkat, confidence tertentu, yang mana kalau kita pakai AI sudah pasti tidak pernah 100% karena yes, dia probabilistik. mmm. Nah, maka kalau bicara technically, kalau mungkin saya ngelihatnya applying dan menuju hijau, analyzing. Makanya manusia harus bergeser ke atas lagi gitu. Evaluating and Ep creating ya? iya, Betul ya jangan gitu? lagi applying, understanding, apalagi remembering. Ini yang menjadi mungkin mari belajar pasti concern. Bagaimana kita mendidik generasi masa depan. Nggak ada lagi tuh Mmm, cerita 3 kali 3 diingat. mmm. Mungkin Jadi hal pertunjukannya menarik lebih ya, kalau heeh. kalau Mas Puja nampilin ini kan kayak belum taksonomi ya. Persis Ya, persis, iya memang iya, iya iya. heeh. Ini kayak belum taksonomi gitu ya. Dan kalau kurikulum juga kan dirancang pakai belum taksonomi ya. Artinya dengan adanya AI ini, dia akan geser ya proses pembelajaran kita ya. Dia akan Mmm, menggeser. Atau kita tetap masih harus remembering, understanding, applying atau gimana? Atau porsinya akan berkurang karena sudah dibantu dengan
Betul, AI gitu ya. betul. Gimana? Porsinya berkurang. Jadi sekarang ini ada beberapa mazhab nih. Aku nggak tahu kalau di Jogja kan karena Mas Rigi dan teman-teman fokus di sana. Kalau di Bandung itu, area Bandung Timur itu banyak banget sekolah dasar yang applying IB, Mas. Hmm, Nah, jadi di Indonesia tuh aku lihat ada dua model yang paling banyak. Ada mazhab hmm, Cambridge. hmm, Itu yang hmm, kita hmm, sangat familiar, hmm, menghafal, hmm. drilling soal. Nah, Oke. tapi kalau IB itu yang lawannya, yang dia mulai dari dia tuh mau ngajarin abstrak, tapi dimulai dari yang real-real dulu, karena kan ngajarin anak-anak gitu kan, yang SD-nya Oke, tuh. oke, oke, oke. Nah, itu yang kata kita mengacu ke Finland gitu kan. Nah, tapi di Oh, Indonesia kan memang kita selalu jalan tengah. betul. Tidak 100% IB, tidak 100% Cambridge, lahirlah kurikulum Cambridge. merdeka. Iya, jadi akhirnya double kurikulum ya. Jadi bingung Double juga ya. kurikulum, Hmm, hmm, dibikinlah profil Pancasila itu gitu. hmm, 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 hmm. Oke. Tapi kalau kita bicara AI, berarti dengan adanya AI, kurikulum juga harus mau nggak mau harus shifting ya, akan bergeser ya porsinya ya. Benar. Seperti Mas Puja bilang ya, kalau pekerjaan juga udah mulai geser ya, ada pekerjaan yang benar-benar terdisrupsi karena AI gitu ya. Dan Mm-mm. apalagi dengan adanya Gen AI ya. Oke. Nah, menurut Mas Puja ini kalau bicara job-job yang terdisrupsi itu ciri-cirinya apa sih dia bakal diganti sama AI? Oke. Jadi tadi siang itu saya lihat Kadin ya, Kamar Dagang Indonesia itu juga lagi mengadakan Rakornas kan. Hmm, 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 hmm. Presentasi dari Profesor Lee ya, Kemenaker kan. Oke. Nah, jadi salah satu presentasinya kan dari Future of Job Reports itu kan 170 juta pekerjaan baru akan tercipta Hmm, di hmm, tahun 2030. Nah, itu. Tapi hmm. 92 jutanya Hilang. akan hilang. Jadi kita harus Ciri-ciri nyiap pekerjaan yang bakal hilang seperti apa? Saya langsung tanya pada intinya. taksonomi belum tadi, Mas. Oh gitu. Makin dia Hmm, paling bawah, makin cepat hilang. Jadi kalau hmm, kerjaannya cuma meremember, kalau customer service itu kan mengingat dia. hmm. Kalau ini jawabannya apa? Kalau ini jawabannya apa? Kalau Oh masalah iya, ini kayak iya, mana? iya. Benar, benar, Nah, benar. jadi yang Hmm. paling bawah tuh paling hilang. Nanti dia lama-lama naik gitu. Oh, berarti kayak misalnya pelukis itu mungkin nggak hilang ya? Enggak. Create kan? Nah, Enggak, create, enggak heeh. hilang. Tapi kan sekarang juga bisa tuh gambar bisa di-create sama si si Gen AI gitu ya. Bener. Tapi Oke. makanya gambar yang Mhm. seperti apa kan? Nah, Iya, sama iya, iya. seperti vibe coding. Kan Mas Ridi juga kan software Mhm, engineer. mhm, mhm. Software Iya. seperti apa yang udah bisa di-develop oleh tools AI itu gitu. Bahkan ada pekerjaan baru kan di luar Heeh. sana memeriksa hasil codingan vibe coding gitu. Vibe coding ya? Kan si pemula-pemula ini melakukan vibe coding gitu kan. Dia nerima project di Upwork dan lain tapi dia pakai vibe coding. Specifically bilang gitu. Nah, Mhm. ternyata hasilnya kan belum sesuai. Akhirnya di pihak klien meng-hire orang lagi untuk memeriksa pekerjaan orang itu kan jadi double. Oh iya, 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 iya. Tapi berarti kalau kayak gitu vibe coding yang saya tahu itu singkatannya very inefficient but entertaining ya? Heeh. Baru Itu tahu berarti saya. memang nggak guna ya, Bang? Menurut Mas Puja emang nggak guna ya vibe Um, coding? Kalau untuk level apa ya production gitu. Mungkin kalau Production grade untuk belajar fine gitu ya. Gimana Mas Puja? belajar fine, Mhm, MVP or POC fine gitu kan. mhm. Kita tuh harus punya perkakas isinya toolbox kan, tools. Yes. Nah, tapi nggak ada tuh satu tools untuk semua masalah dong. Kalau kita hanya punya vibe coding, ya, kalau kita hanya punya vibe coding, kalau kita hanya punya palu, semua masalah kita jadiin paku. Padahal ada kunci Mmm, Inggris, ada mhm, ya mhm. vibe coding itu satu tools untuk mempercepat proses mengubah dari ide menjadi Mhm, mhm, prototype. mhm. Mhm, Gunanya untuk mhm, mhm. apa? Presentasi ide. Gunanya untuk apa? Memastikan benar lo customernya maunya yang ini. Mhm, Jadi mhm, mhm. mempercepat eh, manifestasi ide menjadi barang. Karena kan software ini kalau dulu versi RUP gitu kan lama kan. Wah, dokumen dulu nanti baru jadi code-nya dan segala macam. Terus ada agile per 2 minggu. Iya, Jadi nunggu ngos-ngosan 2 tuh. minggu dulu baru ada
ininya gitu. Tapi kalau dengan adanya vibe coding, prompt, kita udah ngobrol sama bos kita. Bos bener nggak sih bos maunya yang ini bos gitu kan. Iya, iya. Nah, disitulah kegunaannya menurut saya. Sangat-sangat tepat kegunaannya di situ. Jadi secara sederhana gitu ya, teknologi-teknologi AI yang sekarang hadir itu memang positively akan menghilangkan pekerjaan-pekerjaan tertentu, tapi akan menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang baru. Kalau kita ambil dari kesimpulan yang saya ambil dari perkataan Mas Puja adalah pekerjaan yang 170 juta pekerjaan baru ini pekerjaan-pekerjaan yang ada di level atas ya berarti ya. Bener nggak? Di Bloomnya level atas betul ya? Atau di Iya bawah sih. juga ada. Enggak. Misalnya prompt engineer, creator misalnya gitu. Kalau di tahap sekarang ketika apapun yang dihasilkan AI itu masih perlu divalidasi kan berarti pekerjaannya mungkin ada beberapa orang yang mengerjakan taksonomi Bloom itu bertingkat-tingkat gitu tapi di level yang paling bawahnya porsinya lebih sedikit. Jadi kayak Oke. misalkan kita nih sebagai software engineers nih kita porsinya nggak nge-code lagi tapi memeriksa hasil kerjaannya, merancang yang di depan kalau kita main SDLC kan ada requirement analysis, um, construction gitu kan. Nah, mungkin di level construction-nya soft Hmm, ya. hmm, hmm, Di hmm, level construction-nya soft. Di level hmm, requirement bisakah AI mewawancara klien gitu kan. hmm. Jadi Iya, kalau dalam iya. bayanganku tuh yang masih membutuhkan hubungan dengan manusia Oke, gitu. oke. Berarti marketing, sales masih bakal eksis ya, ya teman-teman marketing Kalau sama sales jangan jangan putus asa ya kalian. Kalian tidak akan digantikan AI gitu ya. Oke. Oh, berarti kalau yang berhubungan dengan manusia, customer service juga berhubungan dengan manusia, Bang, tapi katanya digantiin tuh. iya tapi Hmm. yang kayak gimana? Apakah dia butuh interaksi gitu loh? Interaksi Oh, langsung. oke. Kalau dia cuma Hmm. balas-balas ketik doang kan bisa di-automate. Makanya Hmm, tadi hmm, marketing hmm, juga kalau dia digital marketing hmm. Bisa digantikan. Tapi di-automate kalau juga ya. iya, tapi Hmm. kalau yang marketingnya itu membutuhkan, kalau account eksekutif lah ya AE ya, yang mana dia harus ketemu di kafe terus nanyain problemnya apa segala macam. Ya itu belum Eh, tergantikan lah, May. Interaksi manusia eh. belum digantikan oleh AI. Jadi pekerjaan yang Oh, tidak iya, iya, tergantikan iya, iya, adalah yang iya. masih berhubungan. Makanya saya yakin ya, walaupun sempat ada bilang AI akan menggantikan guru, guru itu Enggak ya? Enggak. akan digantikan. Ya, tapi saya sepakat sama Mas Puja tadi. Kalau nggak ada interaksi dengan manusia, kemungkinan akan digantikan. Contohnya misalnya, saya nemu ya, translator. Translator tuh bisnisnya udah sinking banget. Udah gone, Penerjemahan ya. udah Ya. gone itu. Iya, karena itu kan pekerjaan sendiri ya. Dan Hmm. sekarang udah di-replace sama AI, udah tamat. Ya kan? Ngerti Dari nggak? dulu berusaha orang apa machine to machine translation kan. Iya, 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 iya. Sekarang udah dengan ada Gen AI lebih dahsyat lagi hasil translasinya. Benar, Bisa saya ngerasa diparafrase, gitu ya. bisa digonta-ganti. Jadi Ya. Ya seperti terus itu. di sini ada statement ya di layar teman-teman mungkin bisa lihat tuh statementnya agak ngapain anak kita gitu ya children gitu anak-anak gitu ya belajar untuk eh, pekerjaan yang belum ada gitu ya. Oke. Pekerjaan yang belum ada gitu ya. Oke. Apalagi begitu masih kecil udah pakai AI gitu ya. Oke. Kelihatannya pinter banget gitu. Tapi padahal nggak paham. Nah, maksudnya pekerjaan yang nggak ada ini gimana Mas Puja? Pekerjaan yang seperti apa yang belum ada? Iya, karena kan tadi 170 juta pekerjaan akan dihasilkan, tapi sebenarnya Mhm. eh, di penelitian ini tuh belum terbayang juga pekerjaan yang akan kayak gimana. Nah, Mhm, mhm, kalau mhm, kita ambil contoh dulu tuh kan yang terjadi adalah dengan adanya sosial media, mhm, muncul pekerjaan sosial media analis, mhm, sosial media manager. Itu kan mhm. nggak ada zaman dulu gitu, zaman baru Iya, kita iya, mulai iya. pakai mesin uap. Nah, Mhm. begitu juga dengan adanya AI ini. Heeh, Oke, akan heeh. ada adopsi teknologi, tapi sebenarnya kita tuh nggak tahu real gitu loh. AI ini Iya, akan dipakai oleh apa use case-nya, iya, sehingga nanti iya, membutuhkan, iya. contohnya sekarang dibutuhkan prompt engineer. Itu Mhm, kan nggak ada di zaman sosial media. Nah itu kan naik tuh. Tapi mhm. kan munculnya prompt engineers ketika adanya si AI yang memang masih membutuhkan input yang bisa ditweak.
muncullah Hmm. beberapa framework prompt gitu. Nah, Iya, iya, iya. Artinya memang nanti kalau kita bicara yang belum ada gitu ya. Oke. Oke, saya clarify dulu. Sesuatu yang belum ada itu kan kadang-kadang mengkhawatirkan ya. Oke. Misalnya belum ada uang mengkhawatirkan gitu. Belum ada pekerjaan mengkhawatirkan. Sekarang kamu sekolah tapi belum tentu nih ada pekerjaan yang apa? Pekerjaan yang belum ada gitu. Kalau nanti kamu selesai gitu ya. Berarti kan sebenarnya yang kita ajarin gitu ya. Kita ajarin ke anak-anak kita gitu ya, entah itu mahasiswa, entah itu teman-teman di high school, itu justru yang harus memperkuat basic ya. iya Basic science. fundamental. Apa udah seperti tadi kan katanya di belum taksonomi, ah udah bawa-bawa mulai dikurangi porsinya. Jadi gimana? Model Hmm, pembelajaran apa yang untuk menyiapkan anak-anak kita? ilmunya Heeh. tetap kan, ilmunya tetap Mm-mm. diajarkan, cuman Mm-mm. anak-anak itu cara belajarnya yang diganti. Jadi bukan hanya Mm-mm. menghafal. Sebenarnya IB itu modelnya ke sana. Mm-mm. Jadi kayak, ini kalau aku lihat ya, beberapa angkatan tuh kalau misalkan sekarang anak kelas 5, Mm-mm. mereka tuh perkalian belum terlalu lancar kalau yang sekolah IB. Jadi kalau orang tua yang gregetan bilang, "Oh ini Mm-mm. nggak lancar sih perkalian, kalau dulu dulu gua udah hafal kelas 5 Iya, perkalian." udah sampai Karena cara 20-an gitu ngajarnya ya, beda. 19-an. Cara ngajar anak IB itu beda. Dia nggak diajarin hafalan 5 kali 5, 5 kali 6. Enggak, tapi perkalian itu adalah penjumlahan yang diulang. Mm. Sehingga ketika mereka perkalian, mereka ngitung dulu ditambahin, Dan gitu. beberapa orang gemes yang udah pakai remembering method ya. Benar, padahal si anak lagi mengulangi metode yang diajarkan, yang mana Ah, kalian itu adalah penjumlahan yang ah. tambahkan terus. Kan operasi dasar itu kan penjumlahan dan pengurangan aja kan sebenarnya. Iya, iya, betul, betul, Perkalian dan betul. pembagian itu kan turunan dari situ gitu. Mm. Jadi Jadi ingat-ingat isu jadi ingat-ingat masa-masa jenis-jenis prosesor ya. Ada yang hmm, complex instruction set dan nama reduced instruction benar, set gitu ya, seperti itu. Yang benar. reduced instruction set itu lebih efisien tapi lama. Yang kompleks lebih Mhm. cepat tapi boros energi. Nah, nah, ngomong-ngomong lebih cepat tapi apa? Lebih cepat dan boros energi gitu ya. Itu kan kayak AI ya kan. Katanya AI itu sekarang Iya lagi. menghabiskan energi yang cukup besar terutama untuk listrik kalau kita bandingkan dengan neuron seseorang berpikir itu beda energi yang Tidak dikonsumsi efisien oleh ya. AI. Iya, nggak efisien. Nah, terus positioning AI kalau di layar teman-teman ya, itu dipakai untuk research and insight. Research and insight. Sementara kalau kita lihat teman-teman yang menggunakan AI itu biasanya untuk menjawab pertanyaan kuis gitu kan. Cari definisi supaya nggak pakai search engine lagi, buat tugas artikel gitu ya. Nah, kalau let use AI for research and insight ini contohnya gimana Mas Pujo? Iya, jadi ini em, saya menggunakan slide yang hari Minggu kemarin saya gunakan untuk training alumni di kampus, Mas. Hmm. Hmm, 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 Penasaran. Jadi AI kan sama tadi, AI dipakai untuk sehari-hari. Nah, sebenarnya hmm, kalau kita pakai salah satu produk yang tersedia ya, misalkan Copilot gitu kan, hmm, itu dia kan ada beberapa mode sebenarnya. Nih, hmm, contoh nih lagi modenya yang Smart GPT-5 hmm, which is default sekarang kan. Tapi kalau itu diklik tuh ada quick respon kalau yang dia cepet bales, ada yang deeper, think deeper lebih agak lama mikirnya, terus yang Smart GPT ini yang lebih lama, ada yang paling bawah deep research yang dia tuh bisa sampai 10 sampai 20 menit mikirnya. hmm, hmm, Artinya hmm, tuh mungkin kalau kita ngobrol sama deep research tuh kita lagi ngobrol sama profesor gitu kan. Yang mana hmm, 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 menariknya kalau teman-teman ada, kalau saya gunakan karena kan saya lagi bantu beberapa kementerian itu untuk running program inkubator bisnis, Mas. hmm, Jadi hmm. menggunakan Copilot itu untuk apa ya? Untuk stress test the idea gitu loh. Oh, Kayak oke, misalkan ada oke. ide gini gitu, saya coba Validate idea gitu ya. Ini idea kamu validate gimana gini, gitu tapi ya. tetap lagi kan akhirnya keputusan di kita kan. Ini kayaknya Copilot-nya kadang-kadang dia ini kan terlalu optimis. Hmm, Total available marketnya segini gitu, terus kita coba pancing, kamu yakin Indonesia kan yang buying power-nya bisa di harga segitu cuma segini, terus
Oke, oh iya kayaknya benar. Jadi kadang-kadang dia juga cemas gitu sama promptingnya gitu. Tapi dalam arti kata, Hmm. untuk iterasi pertama, mode di pre-search itu kalau kita gunakan yang dia butuh 10 sampai 20 menit untuk prepare report, itu dia bisa sangat end to end banget. Kenapa? Karena Hmm. Hmm. Copilot ini dia nggak 100% LLM dan GPT, dia ada MOE-nya, ada mixture of expert-nya kan. Di belakang itu ada agent-agent yang Oh. di-train Oh. menggunakan specific knowledge untuk domain-domain tertentu gitu. Hmm. Hmm. Jadi ada MOE-nya, reasoning models-nya gitu sih. Maka Oke, oke. coba aja deh. Saya juga eh, apa pengen tahu teman-teman surprise nggak dengan, gila ya bisa di research gitu. Awal-awal Hmm. juga saya surprise banget, wah udah segini ya AI membantu banget untuk kita bikin bisnis plan, untuk bikin bisnis model canvas kayak gitu-gitu. Jadi Hmm. yang tersisa adalah apa Mas? Aksi. Hmm. AI itu udah bikinin kita plan banyak. Nah manusianya take action nggak? Jangan sampai Hmm. aduh overthinking. Susah nih kayaknya gue bakal rugi. Besok bangun tidur kagak dikerjain. Hmm. 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 Gitu. Iya sih, dan saya lihat sekarang entah itu Copilot, entah itu Gemini, entah itu Claude, entah itu apa, semuanya hampir sama ya. Ada deep research-nya gitu ya. Jadi Iya. kayak udah fitur bawaan, cuma ini beda flavor aja seperti tadi Mas Puja bilang. Karena diseeding oleh data, tinggal kuat-kuatan datanya aja gitu ya. Kalau makin Mm-mm. kuat datanya mungkin makin bagus gitu ya. Nah, tapi kalau gitu kan eh jadi ini ya, jadi saya jadi memikirkan satu satu konsep gitu ya. Sebenarnya AI ini ya ngebentuk kita nggak sih jadi seseorang yang lebih baik gitu ya? Atau jangan-jangan AI ini nyuapin kita aja? AI ini membuat kita seolah-olah pintar padahal enggak. Kalau Hmm. istilahnya orang-orang itu brain root gitu ya. Oke, Brain rot ya. bahwa otak kita makin kesini makin kitanya ngerasa pintar tapi padahal enggak tuh. Semuanya gara-gara AI. Ya. Contoh paling sederhana gitu ya. Kalau di kampus gitu, saya justru ngasih nilai mahasiswa tinggi begitu ada salah ketik. Karena sekarang begitu tulisannya bener, rapi Iya dan lagi. perfect, eh, mereka itu bukan sebagian besar lagi, semuanya pakai AI. Semuanya pakai AI. Ya. Walaupun mereka nggak ngaku gitu ya. Mana yang pakai AI? Nggak akan ada yang ngaku. Makanya kalau kita lihat Turnitin juga sekarang udah bisa deteksi kalau ada AI. Ya, plagiarisme juga udah bisa. Nah, sekarang kalau dengan adanya AI, kita tuh pengen jadi the best versionnya kita gimana sih? Bukannya kita ngerasa sekarang tuh, saya sendiri ngerasa kita tuh cuma ngerasa pinter, padahal sih enggak. Gitu ya. Padahal kita enggak. Iya. Heeh. Gimana Mas Puja? Justru di slide ini tuh saya pengen bawa tuh gini, Heeh. menjadi autentik lah kita itu sebagai Hmm. Hmm. manusia. Hmm. AI itu Hmm. kan mentok kan, Hmm. intelligence-nya ada, tapi empatinya belum, Hmm. awareness-nya belum. Jadi kita itu akan menjadi komplit justru ketika EQ kita tuh makin terasah karena IQ kita akan terbantu dengan AI. Oh, oke. Begitu. Dan Hmm. naik lagi di atasnya EQ, SQ-nya, spiritualnya, hubungan spiritualism ya. Saya nggak mention agama ya, organized religion, Heeh. tapi spiritual terhadap higher entity gitu loh. Nah, Heeh. dengan adanya intelligence yang terkulminasi dari sekian banyak pengetahuan yang ada, manusia akan punya akses itu, ya, secara tidak langsung benar, IQ jongkok, IQ tiarap, kita jadi nggak tahu. Semua manusia IQ-nya sama. Yes. Yang membedakan EQ-nya, Mm. apakah dia berbuat baik sama orang, menyapa dengan sopan, ya Oh, kan? Dan jadi itu makin juga akan kelihatan situnya ya. benar. Iya, Nah, orang iya. Indonesia tuh kuat EQ-nya sebenarnya Oh, oke. Oke. dengan culture kita itu. Jadi teman-teman kita kita simpulkan bahwa be the best version itu adalah pada saat kita berbicara bukan level IQ lagi ya, karena level IQ sudah disupporting oleh AI, tapi level Hmm, EQ dan level SQ ya, betul. Makanya bukunya level. bukunya Heeh. berikutnya dia Homo Deus kan, manusia Oh, yang mencari Tuhan kan. oh, oke. Buku ketiganya. Karena memang Hmm, hmm, ketika kita sudah merasa pintar dengan diri sendiri, kita akan menantang dunia, seringkali menantang Tuhan. hmm. Ketika dia sudah sadar Tuhan tidak bisa ditantang, dia menjadi Homo Deus. Oke.
Mhm, Terus, mhm, oh mhm. ternyata ada yang lebih pintar ini. Udah deh, Iya, iya. izin kata Heeh. dia gitu. Iya, iya bener, dan akhirnya kita balik lagi ya ke spiritual ya. Bahwa Betul. kita tahu ada sesuatu di atas sana yang masih secret, walaupun kita sebagai manusia udah ngerasa belajar kemana-mana, udah ngerasa paling Mm-mm. canggih gitu ya, masih ada Benar. satu yang jadi secret. Oke, oke. Oke, oke. Teman-teman, kita akan rehat dulu sekitar 5 menit ya, biar Mas Puja napas dulu ya. Dan teman-teman juga tolong tetap stay ya. Kita akan balik lagi 5 menit setelah ini ya. 19.45 kita balik lagi ya, atau lebih dikit ya. Thank you banget Mas Puja. Silakan Mas Puja kalau ada sesuatu yang hendak dilakukan, yes please silakan ya. Oke. Sementara layar akan saya serahkan kembali ke tim ya. Oke.
Oke, teman-teman, balik lagi bersama saya dan Puja gitu ya. Oke, kita tadi ngapain selama 5 menit? Aku ngambil jamu. Ya, seperti itu. Teman-teman, apa yang dilakukan selama 5 menit tadi ya? Oke. Ada yang mungkin scroll-scroll media sosial dan sebagainya. Nah, oke, kita masuk ke topik berikutnya. Ini segmen kedua, Mas Puja ya. Kita ngobrol tentang perkembangan AI saat ini. Ya. Dan salah satu perkembangan AI yang saat ini muncul itu adalah ya eh, AI, agentic AI. Wah ya, agentic AI. Oke. Kalau ada anak SD lewat, Mas Puja, anak SD lewat terus dia nanya tuh ke Mas Puja, Mas, agentic AI itu kayak gimana sih? Nah, itu cara jelasin kita ke masyarakat umum. Kira-kira gimana cara jelasinnya agentic AI ini? Oke. Iya ya. Hmm, agentic AI, Yes. Ya. mesin Hmm? yang bisa berusaha mendekati manusia Hmm? sehingga bisa mengerjakan tugas-tugas yang biasanya dikerjakan oleh manusia dengan Oke. cara berpikir berusaha mendekati manusia. Hmm. Ada kata kunci berusaha berpikir ya, karena kan beda dengan otomasi kan. Ya, Kalau ya, ya. otomasi kan nggak berpikir, itu algoritma dong. Hmm. Kayaknya itu deh Yes. yang bisa. Mungkin kita perlu bikin kelas inspirasi tuh, Mas. Iya, 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 betul, betul. Saya lagi mikir juga sih, agentic AI itu seperti apa sih yang harus kita jelaskan kepada masyarakat awam gitu ya. Tapi saya berpikir seperti ini waktu itu. Kalau misalnya saya bertanya, tolong dong Gemini atau misalnya Copilot cariin saya dong hotel yang dekat eh, rumahnya Puja, misalnya seperti itu ya. Oke. Maka kalau generatif AI yang biasa dia ngelis gitu ya. Oh, rumah Puja di sini nih. Hotel yang paling dekat A, B, C, D. Saya hitung ya berapa kilometer ya. Ya. Saya rekomendasikan hotel yang ini nih. Nah, gitu. Terus kita kasih preferensi. Hmm. Ya. Nah, kalau agentic AI, kalau kalau dilihat dari layar teman-teman, ini dia bukan cuma bisa ngasih rekomendasi. Dia bisa bilang, gue pesenin ya buat lo. Gitu. Nah, gitu. Nah, itu banyak di coding nih sekarang. Kayak tadi yang Mas Puja bilang terkait dengan vibe coding. Dia kan doing some coding gitu ya. Dia nggak cuma bilang kode lu harus kayak gini, tapi gue buatin nih buat lo, gitu ya. Nah, itu agentic coding. Nah, tapi kalau menurut Mas Puja sendiri, agentic coding ini emang ultimate goal-nya generatif AI ya? Atau menurut Mas Puja ke depannya ada yang lebih canggih daripada agentic coding? Kalau dari Mas Puja gimana tuh? Hmm, kalau mengacu ke presentasinya Jensen Huang, Hmm, 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 di atas sekarang Gen AI, di atasnya hmm, Gen AI itu menuju agentic, di atasnya hmm, agentic AI, physical AI, hmm, 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 robot. hmm, Terminator itu the ultimate-nya, di mana manusia membuat manusia lain tanda kutip ya, yang menyerupai cara kerja manusia. Yang tadi film Mas Redi sampaikan, film favorit artis tadi, hmm, hmm, itu the ultimate goal karena di film itu kita tidak bisa membedakan hmm, si robot ini sangat seperti manusia, dia menjadi pelayan rumah tangga gitu kan. hmm, 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 Nah, itu the ultimate goal. Apa sih artinya manusia ingin menciptakan sesuatu yang menyerupai dirinya kan jadinya. hmm, 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 hmm. Tuh, itu the Oke. ultimate goal-nya. Jadi agentic ini masih masih ada beberapa, ada satu satu dua fase lagi menuju ultimate Hmm, 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 nya mereka ya. Gitu. hmm, hmm. Dan konon agentic AI itu nggak bisa berdiri sendiri, katanya tuh gitu. Agentic AI itu konon harus berkomunikasi dengan AI yang lainnya. Contohnya misalnya kalau kita minta, tolong deploy dong kode saya ke Azure misalnya. Maka agentic AI ini nggak cuma mikirin codingnya dibuild oleh C Sharp, tetapi juga dia mikirin gimana tuh automationnya kemana ke Azure-nya, gitu ya. Gimana dia ngirim kodenya ke Azure-nya gitu ya. Oke. Jadi agentic AI ini mostly menggunakan konsep komunikasi antar AI atau komunikasi antar
sistem lah, kita bicara seperti itu. Nah, makanya di sini ada istilah yang menarik juga yang namanya MCP ya. Saya dulu berpikir MCP itu Microsoft Certified Professional, ternyata MCP di sini model konteks protokol gitu ya. Karena Nah, dirubah iya, MCP dulu. iya Masih. dulu kan MCP. Oke, yang kalau kita lihat MCP ini katanya ngubah paradigma. Dulu kan Visual Studio kalau pengen ngomong ke Google Drive, dia harus buat konektor, ya kan? Zaman-zaman gitu kan. Eh, apa? Begitu misalnya Power Automate pengen ngomong ke 5 API, dia harus buat 5 konektor. Nah, gitu. Nah, sehingga jadi ruwet tuh, ya. Makanya sekarang ada yang namanya MCP, model konteks protokol. Jadi ini tengah-tengahnya nih, Mas Puja. Ya, jadi tengah-tengahnya, macomblangnya. Nah, tapi kalau bicara macomblang ini mengingatkan saya pada zaman-zaman apa? Middleware gitu ya. Middleware. Ingat zaman-zaman waktu kita belajar kuliah itu ada istilah Bisnet. middleware. Bisnet, betul. Ya, Bisnet sekarang jadi Kok internet bisnet sih? provider. Iya, Bistalk, Bistalk. Bistol. Ya Ah Allah. iya, ya. Berarti Kalau Bisnet seangkatan nanti kita ini ya perusahaannya Mas Mas Ridi D, ya. Mas Dondi itu. Oke, Mas Seangkatan Dondi kita ya jangan lupa ternyata ya. Kalau ini kita endorse berarti. Mas Puja endorse Bisnet nih. aduh saya lupa. Bistol, Bistalk middleware. ya. Business talking, B2B communication. Tapi kalau Mas Puja ngelihat gitu ya, tren sekarang yang akhirnya AI bisa ngomong dengan AI gitu kan. Kebayang ya, berarti AI suatu saat bisa ngomongin kita di belakang mereka. Saya berpikir kayak gitu. AI Iya, bisa ngomongin kita di belakang mereka, di belakang kita gitu ya. kayak Itu itu tuh. kan, si Jarvis itu kan, bukan Iya Jarvis. bener. Ultron. Iya, 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 iya. Ngomongin kita, ngomongin manusia, dia marah-marah sama manusia. Make sense, make sense. Jadi siapa tahu suatu saat ya teman-teman ya, kalian jangan berpikir mereka nggak ngomongin kalian di belakang. Mereka di belakang itu Copilot sama Visual Studio Code itu ngomongin kalian. Ini si Ridi jelek banget sih codingnya gitu. Oh iya, nanyain saya juga hal-hal yang nggak penting. Mereka di belakang ngomong gitu ya. Saya bayangkan gitu sih MCP ya. Oke. Karena mereka sudah bisa ngomong teman-teman ya. Protokol A ya dengan ngomong ke yang protokol B. Google Drive bisa ngomong ke misalnya OneDrive gitu ya, pakai satu protokol. Nah, gitu ya. Oke. Jadi di sini MCP seperti USB-C, tetapi untuk AI. Jadi promising banget ya. Saya ngerasa ini MCP promising banget. Jadi udah bisa ngebuka bagaimana AI itu bisa saling berkomunikasi untuk creating seperti apa jaring-jaring komunikasi gitu ya. Oke, keren banget. Nah, menurut Mas Puja sendiri ya, kalau kalau MCP diterapkan gitu ya, apa yang paling benefit bagi manusia? Bukannya nanti manusia malah makin bodoh. Karena sekarang tinggal bilang ke AI, hey AI tolong codingin, habis coding deploying tolong di testing, habis di testing tolong di verifikasi, habis diverifikasi upload lagi, terus habis itu create GitHub misalnya push atau pull gitu ya, terus habis itu komen, habis itu tolong buatin dokumentasinya pakai Microsoft Word, terus manusia ngapain ya? Nah, ini agak dalam nih Mas. Jadi aku juga suka mikirin ini kan. Sekarang pertanyaannya gini, agentic AI, ini MCP ya, anggaplah MCP itu bagian dari ekosistem agentic AI. Yes, betul, saya Oke, sepakat dengan jadi itu. setiap ada agentic akan ada, pasti dia akan pakai MCP untuk connect sana sini. Nah, Yes, betul. pertanyaannya adalah, ketika tadi Mas Ridi mention, saya Mas Ridi software engineer, terus saya men-spin off sebuah agent untuk mengerjakan yang biasa saya kerjakan sendiri. Yes. Anggaplah agent software agent, QA agent, dan DevOps agent. Jadi punya 3 agents. Nah, di remote spin tuh hidup dia dan dia mengerjakan. Pertanyaannya, kalau DevOps agentnya melakukan kesalahan, siapa yang tanggung jawab? Yang buatnya lah. Yang Ini buat kan bukan pertanyaan. Mas Ridi. Iya. Mas Ini Ridi mirip-mirip menggunakan. ini ya, mirip-mirip auto drive-nya, autonomous drive-nya si siapa? Si Tesla. Tesla terus nabrak pohon terus yang disalahin mana drivernya
atau autonomous drive-nya gitu kan ya? Nah, Bener nggak? Oke. bener, tapi Kalau menurut Mas Puja gimana? makanya aku tuh membayangkan masa depan itu bagaimana kita bisa, tapi ini sangat utopia ya. Utopia. Bisa Oke. nggak agentic AI itu adalah digital twin dari manusia yang eksis? Ah, possible, Kenapa? possible. Sehingga setiap agent bisa dikasih ID Mm-mm. yang one to one ke manusia yang aslinya. Jumlah Oh, agent itu hanya sejumlah manusia yang eksis di muka bumi. oke. Tapi keuntungannya jadinya lumayan. Saya nih, misalkan seorang teknologi konsultan, ada Heeh, versi agentnya. heeh. Multiple perusahaan bisa meng-hire saya dalam waktu bersamaan, benar nggak? Karena sekarang agent yang bekerja, Yes, bukan saya betul, lagi. Oke, betul. yang tadinya kita hanya bekerja satu waktu karena satu-satunya currency kita adalah waktu, dengan adanya agentic tiba-tiba kita jadi multiverse. Oke, Bener kan? Kita kebayang. bekerja di perusahaan A, perusahaan B, perusahaan. Tapi Hmm, dengan model yang saya usulkan ini, kalau agentnya salah, yang disalahin saya. betul. Hmm, Satu. Kedua, hmm, agent yang ada di dunia maya hanya akan sepintar orang di dunia nyata. hmm, Jadi jangan sampai agent itu punya semua ilmu pengetahuan. hmm, Itu hmm, cheat hmm, code banget, hmm, 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 ya kan? hmm, Tapi hmm. kalau misalkan perusahaan A mempekerjakan si Puja.ai, tapi si Puja ini hanya sepintar manusia sebenarnya, sehingga tahu nggak, society yang menghargai kecerdasan, ya kan? Heeh, Akhirnya orang yang makin cerdas makin dihargai, betul, betul, betul. karena Saya makin kebayang. berguna gitu loh. Iya, iya, Nah, iya. knowledge workers tadi tidak kehilangan Heeh, pekerjaan. heeh, Dia akan di-hire heeh. oleh perusahaan yang membutuhkan versi AI-nya dia yang bisa bekerja 24 jam. Oke. Pertanyaannya dia ngapain? Ya terserah dia. Mau dia healing, mau dia ke Bali, dia tetap akan digaji. Karena apa? Karena kecerdasan yang mengerjakan tugas orang lain. Karena ada perusahaan yang tidak bisa, nggak punya karyawan yang bisa di bidang itu gitu. Tapi kalau sekarang model kayak sekarang, menuju Hmm, Agi itu kita nggak hmm, ngerti itu gimana pertanggungjawabannya. Tapi kalau dengan model yang diusulkan, akan hmm. menarik gitu loh. Iya, 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 iya. Jangan sampai juga nanti agentnya ini permanen, Hmm, mortal, immortal dia jadinya, kan bahaya kan. hmm, 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 Dia hmm, orangnya udah hmm, meninggal, tapi agentnya hmm. masih ada gitu. Nah ini yang di-hire siapa ini? Hmm. Tapi memang ada arah ke sana, Mas Puja, kalau kita lihat ya. Jadi beberapa orang itu ingin mengkristalkan pengetahuannya. Misalnya Stephen Hawking pengen dihidupin lagi versi si digital twin-nya gitu ya. Dengan kemampuan yang sama yang dimiliki dengan Stephen Hawking ditambah dengan apa namanya informasi-informasi yang baru yang sekarang currently ada, dia bisa mungkin meng-create ya satu penemuan yang sama hebatnya dengan yang aslinya gitu ya. Hmm. Saya membayangkan seperti itu. Dan MCP ini memang berperan penting kalau saya berpikir ya. Karena dia bisa ya karena sama halnya dengan manusia sebagai makhluk sosial, percaya atau enggak, kita tuh makin pinter karena kita ketemu orang lain ya kan. Jadi MCP Iya ini kan? silaturahmi ya jatuhnya. Iya, iya. Jadi silaturahim betul, bukan cuma memperpanjang umur, tapi bikin pinter juga. Kita ke event, misalnya eventnya Mas Puja, terus kita ngeliat, oh dapat knowledge baru. Kita ke event lagi, dapat kenalan, dapat knowledge baru. Sehingga MCP itu sebenarnya terjadi di kehidupan nyata. Dan tadi ide bagus banget dari Mas Puja. Shifting MCP ini ke kehidupan digital. Cuma sekarang kondisinya adalah, kalau kita lihat ya Mas Puja ya, konsep yang terjadi di MCP itu konsep yang multi host. Artinya gini, Mas Hmm. Puja itu akan punya banyak versi Mas Puja. Mas Puja versi keluarga, Mas Puja versi Hmm. ini pekerja teknologi, Mas Puja versi centil misalnya dan sebagainya. Jadi ada versi-versi gitu. Ada istilahnya kalau kita sih apa sih kalau di konsep user experience ada personanya, ya kan? Persona. Personanya, betul, ada personanya. Nah, jadi kalau kita bicara teman-teman lihat part on MCP, ini benar nih. Pertama ada hostnya, ya, tempat eh, tempat dia berada, gitu ya. Oke. Tempat tempat apa ya? Bisa di Visual Studio Code, bisa apa namanya? Bisa di Visual Studio, bisa di Windows yang mereka mengakses data. Hmm. Mereka tugasnya mengakses data, ya. Kemudian ada klien, ya.
klien ini yang memfasilitasi ya, jadi memfasilitasi komunikasi gitu ya, dan ada servernya ya yang memprosesnya. Nah, prosesnya kayak gini, host client server. Jadi teman-teman bisa bayangkan kalau oh iya, bagi teman-teman yang belum tahu, Visual Studio 2026 barusan rilis tadi saya lihat ya. Udah general availability, jadi kalau teman-teman pengen download Visual Studio, pengen buru-buru silahkan gitu ya, download, udah ada Visual Studio. Dan salah satunya di dalamnya ada MCP tentu saja. Jadi Visual Studio sebagai host, terus kemudian ada kliennya GitHub Copilot di sana, dan GitHub Copilot ini bisa ngobrol ke banyak layanan. Nah gitu, polanya seperti itu. Itu di Visual Studio. Nah gitu. Kalau menurut Mas Puja sendiri, MCP ini skenario yang paling umum apa yang bakal bakal digunakan ke depannya gitu? Kira-kira apa yang bakal digunakan? Ya kalau dalam konteks software engineering ya ini ya Solving problem kah? hmm, Atau enggak sih kayak debugging? Atau bug ya fixing? Atau gimana? coding, testing dan deploying itu kayaknya yang sudah bisa diselesaikan kan. Tapi kayak yang bagian depan yang requiring dan lain-lain kayaknya masih belum. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari ya dalam bayanganku ya, Mm-mm, kan itu sebenarnya kalau kita pakai Copilot tuh kan dia sempat nanya dulu, mm-mm. make a plan, learn something new, create an image, dan Yes, betul. Copilot itu sendiri kan sekarang modelnya dia rada proaktif ya, nggak ketika kita sudah dia memberikan jawaban itu kan dia nggak diam, tapi kayak menawarkan sesuatu. Berarti dia kan udah semacam bikin routing atau create Prediktif ya. planning Mm-mm, open ending kan, tapi dia mm-mm, minta approval kita. Tapi kalau yang full agentic dia ada bagian-bagian yang dia nggak minta approval, dia langsung melakukan itu gitu kan. Jadi kayak apa yang biasanya membutuhkan back and forth sekarang kita kerjakan itu mungkin nanti dengan adanya agentic menjadi satu kali jalan aja gitu. Tadi ya misalkan Mas mm-mm, di mau pesan tiket tadi kan. mm-mm, Sekarang pesan tiket itu kan sebenarnya kita masukin dulu from sama to, mm-mm, ya kan? Terus muncul, habis itu kita filter, mm-mm, kita cek apa mm-mm. segala macam. Nah, coba membayangkan agentic itu kan kayak ketika saya mau ke misalkan nih besok saya mau ke Bukit Tinggi ya, Jakarta Bukit Tinggi hari Kamis. Dengan satu perintah itu dia akan memesankan pesawat yang kalian tidak ada jadwal meeting karena dia Iya, punya akses ke data kalender. iya, iya, betul, betul, Dan betul. dia akan Iya, iya, betul, memilihkan betul, jam betul. di mana Mm, meeting kalian terakhir itu dia hitungkan waktunya, berarti jangan sejam nih, macet nih, misalkan Jakarta. Dia mm, lihat maps tuh. Oh, dia butuh mm. 2 jam, dia tarik mundur. Yang sekarang kan kita ngitung sendiri. Oke, Iya, gua ada iya. meeting. Oke, hari ini bisa, tapi baru setelah meeting ini. Nah, ketika Ah, MCP ini menggabungkan berbagai data personal yang sekarang sudah banyak kita digitalize, jadi mm. the true coexistence itu sangat mungkin terjadi gitu kan. Iya, 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 Sekarang pesan betul, tiket tuh betul. masih hassle loh, masih suka oke, and then ya masuk step ini, difilter dulu. Oh, gue pilihnya jam yang pagi aja deh. Mm-mm. Ya, dan kita melakukan doing much time ya. Setidaknya 30 menit, 15 menit untuk Iya. untuk milih pesawat Mm-mm. yang kita inginkan supaya pas gitu ya dengan itunya. Nah, Betul betul. tiba-tiba misalnya MCP-nya seperti tadi ya Mas Yo, kemungkinan kita akan jadi perdebatan MCP-nya salah pesan. Ya, nggak bisa di-refund lagi. Ya, Iya. berarti yang Aduh. salah MCP-nya atau orangnya nih It's yang memperkerjakan MCP. Enggak, makanya nggak tahu nih dibebankan ke Iya, siapa. Ini kan masih di perdebatan ya ethical AI iya. dan responsible AI ini kan. Iya, 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 bener. Betul. Apakah ke yang pemberinya atau prompt engineer-nya Hmm. atau siapa? Tapi Teknologi tapi provider ini sama hmm, kayak sekarang loh Mas. Kayak hmm, misalkan platform provider itu dengan mudah hmm. menghindar kan nggak sekarang. Oh enggak, itu bukan karyawan kita, itu mereka mitra, jadi kita nggak wajib menggaji segala macam. Nah, itu ke depan akan makin parah loh kalau dengan MCP gini kita nggak bikin rule of the game-nya. Iya, iya, iya. Oh, itu bukan kita tuh, itu AI. Kita Ah, nggak bisa dituntut nih, nggak bisa diganti makanya rugi gitu. gitu. Heeh. Tapi Jadi kalau misalnya mereka doing right seperti tadi yang Mas Puja bilang, awesome banget ya. Saya membayangkan misalnya even dia bisa melakukan rescheduling gitu ya.
Contohnya misalnya dia bisa booking secara autonomous meeting room. Meeting roomnya misalnya jam 3, jam 4 karena pesawatnya mundur, meeting roomnya juga dia bisa mundurin kan ya. Gitu kan, seperti itu. Iya, Habis itu menarik tuh. yang jemput juga bisa ikut mundur, ya kan? Misalnya kita biasanya kan kalau kita turun tiba-tiba ada Bluebird ya. Biasanya kita order dulu kan, scheduling kan. Order begitu turun, Bluebirdnya jemput, habis itu ke hotel gitu ya untuk meeting. Ini itu kan bisa geser-geser ya. Ya, evac Iya, of benar. MCP. Wah, keren banget gitu. Oke. Oke. Dan kalau teman-teman tahu MCP itu sebenarnya dia perlu perlu sebuah server khusus ya. Perlu sebuah server khusus. Nah, gitu ya. Sebuah server khusus. Jadi ada MCP client, di sini teman-teman lihat ada MCP server. MCP client ini yang akan memanggil ya, misalnya tadi seperti pas Mas Puja bilang eh, pesen pesawat gitu ya. Maka dia komunikasi ke MCP server. MCP server ini bisa bisa anything gitu ya. Bisa anything, bisa bisa provider pesawatnya, bisa travel agents, bisa apapun yang mereka punya sekumpulan resources juga yang bisa dimanfaatkan. Mungkin bisa comparing biaya, bisa comparing waktunya ya seperti itu dan bisa melakukan hal-hal yang lain ya. Saya membayangkan uh, MCP ini memang memang bisa jadi satu hal yang apa ya satu sama lain dengan konsep client dan server gitu. Ada AI yang sebagai client dan ada AI yang jadi server. Jadi bentuknya client server. Saya bayangin kalau suatu saat nanti modelnya peer to peer gitu saling kolaborasi ya itu akan lebih 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 keren lagi gitu ya. Nah, saya bayangin seperti itu. Tapi right now ini adalah MCP ya. Bagian tools ini yang biasa dilakukan. Dia bisa send email, update to do, run test, file issue bugs gitu ya. Pokoknya yang basisnya kalau kita lihat sih basisnya GenAI. Nah, okay, basisnya GenAI. Hmm, ada hasil penemuan yang menarik sih Mas Puja ya. Saya barusan lihat gitu bahwa dari sudut pandang tools ya bahwa bahwa banyak mahasiswa kita gitu ya, banyak teman-teman kita terutama usia-usia produktif Gen Z atau Gen Alpha itu yang mulai lebih yakin kalau AI ini bisa bukan bukan sebatas tools tetapi sebagai media mereka untuk curhat ya. Media mereka untuk curhat, media untuk cerita, ya. Media bukan sekedar untuk send email atau update to dos atau run test, tapi juga punya action yang lebih deep, gitu ya. Seperti ngasih consideration seperti di layar ini ya. Ataupun dia, makanya kalau teman-teman lihat ya, sekarang GitHub Copilot juga ngomongnya udah nggak rata, tapi udah punya semacam energetic soalnya misalnya perfect, the website is running gitu ya. Nah, gitu kan. Oke. Nah, gitu. Nah, menurut Mas Puja sendiri ya, oke. Kedepannya AI bakal attitude-nya lebih baik daripada manusia nggak? Kalau kayak gini, ya. Atau kedepannya AI memang benar-benar jadi tempat tempat ini tempat berlabuh beberapa orang lebih baik cerita ke AI nih, daripada cerita ke manusia. Tapi saya make sense juga sih. Jadi gini, saya misalnya misalnya kita nih, misalnya kita lagi ngeluh, aduh saya lagi sakit flu nih, ya. Begitu kita ngomong ke sakit flu ke teman kita itu bukan mendengar, tapi teman kita, alah lu sih cuma mending Gitu sakit doang. flu. Nih, gitu doang gitu. Iya kan? Nah, gitu doang. Lu sih masih sakit flu. Nih gue nih sakit flu, nggak ada uang gitu kan. Seperti itu ban habis bocor gitu kan. Habis itu dimarahin bos gitu kan. Terus akhirnya malah ngebalik kan. Terusnya akhirnya orang yang biasa bicara ke teman itu jadi akhirnya nggak usah deh ngomong ke teman itu. Malah dijudge atau malah Nah, di counter back. Mending saya ngomong ke AI. Nah, menurut Mas Puja gimana? itu kan menarik Gimana? pertanyaannya. Berarti apa? Heeh. Kita jadi belajar tidak jadi jerks kan ke sesama kita kan. Iya, Kenapa? Karena kalau kita jadi jerks, orang nggak mau lagi ngomong sama kita. iya, betul. Nah, di satu sisi kita dipaksa dan harusnya memang begitu untuk Mm-mm. menjadi society yang lebih baik. Mm-mm. Mm-mm. Perihal curhat ke GPT ini banyak banget sih, bahkan anak saya juga lagi nyobain gitu kan. Tapi Heeh. kan balik lagi kan netral gitu ya, yang kita harus Heeh. ini mirip dengan kasus ini loh. Heeh. Jadi kalau kita lagi puasa, terus kan Heeh. kayak
restoran harus ini ya, tutup ya, karena orang puasa menghormati nanti mereka batal puasa atau mereka ini. Yang harus kita Heeh. bentengi bukannya diri kita sendiri ya. Bukan. Iya betul. Jadi itu tutup Heeh. atau enggak. Heeh. Kayak kita yang punya iman dan agamanya. Nah, jadi dalam kasus ini kan harus memang AI literacy, AI education itu penting bahwa AI itu Oke. keterbatasannya sampai mana segala Hmm. macam. Jangan sampai ada kejadian tuh yang di Europe tuh aku pernah baca tapi aku lupa banget ini si Hmm. sumbernya. Hmm. Dia sebenarnya bukan curhat ya, dia sebenarnya Hmm. peduli sama lingkungan gitu kan. Kenapa sih bumi begini? Kenapa sih gara-gara manusia apa yang harus kita lakukan ya gitu kan? Oh, populasinya harus turun segala macam. Loh, kalau gitu saran kamu apa? Ya Hmm. kalau ini AI-nya juga agak ngasal kan. Ya kalau gitu kurangi Iya. manusia kata dia. Ah, maksudnya gimana? Apa yang saya lakukan? Ya dimulai dengan salah satunya bisa dimulai dengan diri sendiri. Bunuh diri dong dia. Kan Ngeri juga ya bahaya. kalau kayak gitu ya. Justru Ngeri juga ya. makanya kita kok Heeh. terlalu rely on AI sehingga gini, apa kata AI kita lakukan? Itu Oke. cukuplah hanya film Titanic aja, ketahuan banget angkatannya. Yang dia bilang, you jump, I jump gitu. Jangan semua AI ngomong apa, kita juga ngikut kan Iya, sebenarnya. iya, iya. Iya, iya. Oke, oke. Oke, Mas Puja, ini di layar nih di channel YouTube banyak pertanyaan, kita jawab satu persatu ya. Boleh, Oke. boleh, boleh. Kalau AI bisa create sesuatu seperti lukisan yang tadinya tugas lukis hasil AI-nya mirip atau meniru, itu nanti kena isu plagiasi nggak? AI-nya bisa dituntut nggak? Plagiasi lu. Iya, itu lagi naik ya. Maksudnya jadi isu gitu. Sebenarnya ini sama dengan copyright juga kan. Google itu kan dia atau yang mana lah, search engine itu kan ngambil data. Cuma karena teknologi itu akhirnya membuat ekosistem bisnis model yang baru sehingga masih dibiarkan. Tapi kan ya ini kan kita nggak tahu. Eh, masih dibahas gitu. Jadi ada beberapa pihak yang paling getol tuh UNESCO salah satunya karena sekalian perlindungan anak dan kebudayaan kan. Gimana Hmm, sih bisa plagiasi itu sampai mana gitu? Setahuku Kementerian Pendidikan Saintek, Dikti Saintek tuh udah memberikan panduan udah, ya untuk cara penggunaan AI. Nah, udah. Dikti Saintek udah kan, Hmm. Dikdasmen Udah. belum, Pak. Salah satu panduannya itu ditulis bahwa misalnya kita membuat karya, kita tidak diizinkan untuk membuat karya, misalnya buku ya Mas Puja, terus gambarnya itu di-generate pakai AI. Enggak. Hmm. Ya, karena itu kalau dari konsepnya seperti ini adalah itu bukan buatan kita, itu adalah buatan AI. Walaupun kita yang memprompting, itu analoginya gini Mas Puja. Kalau saya lihat ya, analogi yang paling sederhana adalah memprompting itu sama saya datang ke Abang Burjo, terus saya bilang, "Bang, nasi goreng satu yang pedes ya." Abang Burjonya buatin terus ngasih ngasih ke kamu, ngasih ke kita nasi gorengnya, terus kita ngaku-ngaku nih, "Ini nasi goreng buatan gue loh." Nah, jadi kayak Baik. gitu konsepnya. Kalau saya lihat ya. Makanya di apa aturan dikti itu jelas kalau misalnya gambar atau apapun yang dibangkitkan oleh AI itu nggak boleh kita klaim. It's created by AI. Oh, Full stop. boleh dilakukan tapi ditulis. Nggak boleh dilakukan. Nggak boleh Oh, kita nggak boleh. taruh sebagai karya kita. Misalnya Mas Puja buat buku, gambarnya pakai AI. Ya, seperti itu. Nah, gitu. Oke, Oke. menarik, menarik, Terus menarik. diaku oleh itu buatan Mas Puja, enggak. Oh, baik. Oke, oke, Tapi masuk kalau akal. disitasi, it's okay. It's generated by siapa? Boleh By ya. misalnya PO misalnya. Itu Ya kan? Nah, paper kan dirimu profesor tuh, Mas. heeh. Di apa udah itu paper gimana nanti? Nggak boleh, kita harus gambar sendiri kalau di paper itu udah jelas. Nah, Ah, kita harus gambar sendiri ya gitu. Oke. Kita harus gambar sendiri pakai diagram. iya, Setidaknya untuk saat ini ya. I see. Setidaknya untuk saat ini. Masih Oke. berkembang itu Betul, pembicaranya pasti. pasti kan. Pasti berkembang gitu ya. Makanya dulu contohnya misalnya di Scopus ya, paper dulu pernah diizinkan kita nulis penulisnya ChatGPT. Hmm. Penulis ChatGPT. Tapi sekarang udah nggak boleh. Tapi kita harus menambahkan statement kalau it's supported by AI. It's some or portion generated by AI. Hmm. Nah, gitu. Jadi harus ada kayak semacam apa ya, Mas ya? Pengakuan dari kita kalau itu ada konten yang digenerate oleh AI. Ya, ya. Oke. Artinya harus jujur lah. Pada Benar, akhirnya gitu benar. kan manusianya itu Benar, benar. Hmm. diharapkan honest gitu. Mana yang Hmm. memang bagiannya dia, mana yang memang bagiannya AI. Hmm. Berat Hmm. juga tuh. Iya. Oke, pertanyaan kedua nih Mas Puja nih. Pertanyaan kedua adalah
Apakah MCP bisa menjadi dasar konteks aware workplace, lingkungan kerja yang adaptif terhadap kebutuhan, emosi, dan preferensi pekerja? Konteks Hmm, aware workplace. Ya gitu. iya. Oke. Saya kasih definisi dulu teman-teman yang belum paham tentang konteks aware workplace gitu. Saya kasih contoh yang paling sederhana dari konteks aware workplace. Saya datang rumah, capek, terus kemudian buka pintu, ada kamera ngelihat muka saya. Dia ngedeteksi tuh muka saya. Oke, suntuk banget bro, misalnya kayak gitu. Habis itu si kamera tersebut akan menginstruksikan IoT device yang lain, misalnya lampu untuk menyesuaikan, diterangin misalnya supaya cerah. Terus habis itu IoT device-nya, kameranya juga muter lagu Spotify yang membuat dengan beat Hmm, tertentu yang membuat saya semangat. Jadi konteks aware workplace ini kayak kayak gini Mas Puja, kayak menggeser menggeser apa ya? Menggeser satu titik posisi kita tentu menjadi titik yang lain. Yang tadinya saya ngerasa bosen, dibantu dengan teknologi, dia jadi saya diputarkan musik yang nyaman buat saya gitu. Saya hmm. dikasih pendingin yang suhunya sesuai dengan kondisi otak saya yang lagi panas gitu ya, dan sebagainya. Nah, gitu. Jadi, mungkin nggak? Saya rasa mungkin banget ya, Mas. Ya? Justru udah kejadian nggak sih? Maksudnya, Iya, udah kejadian kan bahkan sebelum era-era MCP ya. Waktu zaman-zaman maksudnya IoT em, communication ya. mulainya kan gara-gara ini ya kalau menurutku ya, ketika kita punya devices ya, smartphone yang mengenerate mungkin miliaran atau jutaan data setiap hari gitu kan. Di mana kita dengan sadar dan dengan antusias tanda kutip memberikan dan merelakan data itu ke pihak teknologi provider. Kenapa? Karena sekarang dari dulu tuh saya tuh kan main YouTube login dan yang berbayar dari Hmm. 2015. Hmm. Jadi kan dia punya historinya tuh. Itu kalau saya muterin lagu itu nggak pernah salah dia sekarang. Selalu enak. Versi Hmm. saya ya, yang Iya. lagu-lagu senja, yang akustik, yang gitu-gitu. Jadi kalau kerja tuh sekarang tinggal nyalain aja, pilih satu lagu aja Heeh. sebagai anchornya, terus nanti Heeh. dia bener tuh yang ini yang Iya. ini. Jadi kayak saya Iya. udah nggak. Nah itu kan kenapa gini? Kenapa saya pilih lagu ini? Karena kan ada emosi tertentu yang ingin saya jaga. Oh pengennya nyantai, pengennya kayak Ah, di ah. kafe-kafe gitu kan. And then dia menyesuaikan dengan mood itu lalu dan keep doing that gitu jadi ya masuk akal bahkan dengan MCP ini mungkin mungkin ini ya bahasa yang tepat ya Mas Ridi Hmm. meningkatkan kualitas adaptasinya gitu mungkin Iya, tadinya betul. kemampuan adaptasinya 70% gitu kan sekarang makin Hmm. meningkat dengan Ah, dia menggunakan natural language cara nanyanya kayak kita ngomong orang kita pun jadi lebih engage gitu kan sehingga ah, data yang ah, kita supply bisa lebih banyak. Tapi ah. untuk itu sudah terjadi dan sangat mungkin, apalagi kalau misalkan terkait learning ya, Mas Ridi ya, Iya, di mana iya, iya. kita itu learning itu kan next-nya kan bukan di model kayak ada konten terus dia baca di LMS gitu, tapi kan lebih ke in the flow ya katanya ya. Jadi misalkan dia lagi em, ngerjain email terus lagi brainstorming mau bikin apa gitu kan ternyata dia belum ada skillsnya gitu itu ada tuh satu teknologi provider yang dia akan propose oh kalau gitu kamu ambil ini aja nih micro learning nih cuma 3 menit. Gimana cara bisnis planning misalkan kayak gitu kan model dengan cara BMC bisnis model canvas atau dengan cara lean canvas gitu nah itu konteks aware banget tuh jadinya saya lagi Betul, mau betul, ngerjain betul. tugas Hmm. tapi kayaknya oh yang ini gue bagian ini gue belum ngerti deh nih terus kayak lu bisa nanya kayaknya yang ini saya butuh bantuan terus dia nyariin tuh course yang mana di level Yang yang cocok mana ya. Iya, learning in the flow itu wah itu keren banget sih kalau kalau terjadi ya iya, iya, dan iya. menuju ke sana kan. Hmm. Makanya makanya saya lihat juga kalau sekarang kita lihat gitu ya, di AI teman-teman, itu sekarang kalau nggak salah ada beberapa AI yang punya guided learning gitu ya. Saya lupa tuh Guided di mana tuh. learning. Heeh, Di heeh, di guided Copilot ada learning. mas. Iya. Mirip seperti Mm-mm. itu ya Mas Puja ya, guided learning. Mm-mm. Nah, konteksnya untuk yang pertanyaan 2 ini bisa banget ya, apalagi kalau ada resources yang bisa kita pakai. Nah, misalnya kayak tadi, Mas Puja cerita. Mas Pujanya berasal dari resources musik yang dia pernah dengarkan. Dan musiknya kemudian digeneralisasi, temponya berapa, tipenya Betul. berapa,
betul. alirannya apa, genrenya berapa, langsung bisa sesuai gitu ya. Gitu ya. Makanya komponen yang kedua itu resources, teman-teman di MCP. Dan yang terakhir tentu saja prompt. Ya. Makanya saya pertanyaan ini sekaligus nanti sebentar lagi ini menutup diskusi kita. Waktunya masih 9 menit lagi. Menurut Mas Puja, kita perlu nggak sih belajar prompt engineering? Oh, Apa sebenarnya nggak perlu prompt engineering kita belajar? Ya hmm, udah, kita natural aja ngomong ke AI. Kayak kita ngomong ke teman kita, apa ya, ngalir. Kalau menurut Mas Puja gimana? kalau menurut Perlu saya prompt nggak? gini, baik lagi toolbox ya. Artinya kita memang harus punya kemampuan frameworknya kan ada banyak tuh, ada yang modelnya star, ada yang modelnya apa. Bagi Hmm, saya untuk mendapatkan hasil presisi di tingkat kepuasan tertentu itu sih menarik ya untuk dipelajari, hmm, dan memang ada kan prompt engineering book hmm, baik dari Google udah launch dan segala macam gitu. Tapi itu bukan suatu keharusan gitu loh. hmm, Ya kan. Ada hmm. modelnya yang kayak ini mungkin sama seperti kalau mungkin Mas Ridi di dunia organization development itu kan ada modelnya coaching. Oke. Nah, coaching Hmm. itu eh, diajarin macam-macam tuh, ada model CFP, ada model Hmm. apa, sama lah kayak kalau bikin goals tuh harus smart, ya ada time Oh, bound segala macam. iya, iya, Itu iya, iya. framework. Tapi Ah, waktu kayak saya coba implement coaching gitu ya, ternyata makin natural ngobrol juga works gitu loh. iya. Jadi kalau naturally bisa, mangga. Kalau memang membutuhkan guidance, pakailah guidance Hmm. gitu loh. Jadi akhirnya toolbox itu disesuaikan sama manusia. To be honest ya, saya tuh Hmm. Hmm. sekarang masih mode ngajak ngobrol. Iya, Jadi iya, 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 iya. Ah, belum prompting yang komplit, belum prompting yang pakai teknik-teknik gitu gitu. Jadi kadang-kadang iya, kalau iya. barengan sama teman gitu, dia dengan satu kali prompt tuh udah bagus hasilnya karena emang dia lengkap gitu kan dengan framework itu. Kalau saya tuh kayak 3 kali 4 kali ngobrol baru oh ini yang ini nih gitu. Nah, Ah, ah. artinya kan ada efisiensi, cuman memang baik lagi kan ke manusianya kan. Em, saya senangnya AI ini nambah teman mikir. Jadi enaknya Iya, tuh iya, diajak iya, iya. diajak ngobrol. Jadi memang sih betul. Kalau kita pakai prompt engineering, malah hasilnya memang lebih akurat karena udah ada pola-pola tertentu. Ini kayak kita Hmm. pengen make sure zaman dulu kita belajar C++ ada desain pattern gitu ya. Iya kan? Desain Pengen coding pattern, pakai desain pattern benar. boleh, nggak pakai juga enggak. Tapi begitu kita bicara efisiensi ya desain pattern pasti efisiensi karena udah diuji berkali-kali kan ya. Terbukti. Konsepnya misalnya Ya, siap, siap. metode singleton atau apa itu kan ya udah pasti gitu-gitu gitu kan. Tapi kalau kita yang menikmati journey tadi, saya termasuk mungkin alirannya sama dengan Mas Puja, menikmati journey. Jadi kita enaknya ngobrolnya gitu ya. Ngobrol, jadi kita dapat ide lagi, dapat ide lagi. Nah, Mm-mm. gitu. Ini Mas Puja terakhir ada pertanyaan ya. Eh, Kalau udah ada kalau udah ada kode yang dibangkitkan oleh AI, ya, oke, sudah bisa nguji kode, bisa memvalidasi, perlu human in loop nggak ke depannya programmer? Atau jangan-jangan nanti Oh, programmer dimusnahkan? kalau programmer itu tukang ketik, ya nggak ada pekerjaannya, Mas. Makanya kan di slide yang tadi kan programmer akan tergantikan software engineer enggak kan. Ah, Jadi kita harus menjadi software engineering yang full blown gitu loh. Yang end to oh, end bisa dari requirement sampai bukan bisa memahami secara fundamental tadi kan kita bicara. ah, Anak-anak itu harus belajar apa supaya dia nanti bisa bekerja ya matematikanya bagus, fisikanya bagus, and so on and so on. Nah, sebagai software engineers juga fundamentalnya kita harus baik lagi tuh pelajaran-pelajaran tingkat satu kita yang mungkin kita sudah gitu kan, hmm, bahwa dengan adanya matematika vektor NVIDIA bisa bikin GPU hmm. gitu loh. Kalau dia nggak kuat efeknya ampun-ampunan gitu ya. Jadi Betul, balik lagi ke MCP, betul. ada kuliah-kuliah monumental kayak strategi algoritma makin efisien segala macam, jadi balikin ke fundamental. Nah, Iya. apakah kode manual masih diperlukan? Hmm, diperlukan, tapi proporsinya berapa banyak? Mungkin dulu Ah, kamu satu satu banding satu mungkin kan, 1 kali ngoding 1 kali code review. Nah ini ah. karena code-nya udah dibangkitkan, reviewnya menjadi lebih sedikit gitu. Jadi kalian lebih fokus ke Oke. arsitektural, Hmm, design pattern yang tadi ya, hmm, eh
begitu ya kayaknya Mm-mm. kelihatannya ya, Mas Ridi ya, Mm-mm. kalau saya membayangkan. Oke, Mas Puja, thank you banget ini teman-teman. Terima kasih banget udah pertanyaannya ya, dan juga terima kasih banget Mas Puja sudah sharing banyak, mulai dari AI, Gen AI, human intelligence sampai kita bicara MCP ya. Oke. Thank you banget teman-teman yang sudah bergabung, sudah nonton gitu ya. Terima kasih juga yang udah aktif nanya gitu ya. Dan semoga kita jumpa lagi di sesi yang lain. Dan thank you sekali Mas Puja. Terima kasih sekali sudah memberikan insight kita, pengetahuan yang baru, dan juga tentu saja obrolan yang seru. Oke teman-teman, saya cukupkan sekian. Terima kasih ya. Thank you semuanya. Thank you. Ketemu lagi di sesi Sama-sama. selanjutnya. Oke.